Ninsi, aku akan membawamu ke rumah sakit segera. Aku di sini. Jangan takut, aku selalu berada di sini. Jika aku tahu lebih awal bahwa Lu Kaizuan akan memperlakukanmu seperti ini, aku pasti tidak akan membiarkannya. Orang yang membawamu pergi. Aku memperlakukanmu seperti itu. Tidakkah kau menyalahkanku? Tidak ada yang disalahkan. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu diam-diam mengawasimu. Aku selalu menyukaimu. Seseorang masih mencintaiku. Itu luar biasa. Ninsi. Song Ninsi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ninsi. Apa kau masih belum mengerti? Kau adalah ibunya. Pergi sekarang juga. Tunggu aku pergi ke ibu kota provinsi dan menyelesaikan urusan di sana. Ibu, kapan ibu akan kuliah? Ibu, cepat bangun. Cepat bangun. Ibu. Duo-duo. Ibu. 1984. Aku kembali ke masa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Aku benar-benar kembali. Ibu, aku lapar. Duo-duo. Kau tunggu ibu. Ibu akan pergi sekarang juga untuk membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Duo-duo. Apakah ini enak? Enak. Di kehidupan sebelumnya, aku mempercayai omong kosong Lu Kaizuan. Betapa banyak penderitaan yang dialami putriku karenanya. Tapi biarkan kedua bajingan itu bersenang-senang di kota. Di kehidupan ini sama sekali tidak boleh terjadi lagi. Duo-duo. Ibu akan mengajakmu makan daging besok. Oke. Baiklah. Tapi ibu, bukankah ibu bilang keluarga sudah kehabisan uang? Mulai besok, kita tidak akan pernah kekurangan makanan lagi. Kita akan pergi ke kota mencari ayah. Tapi bukankah ayah melarang kita masuk kota? Jangan khawatir, ayahmu dia. Sekarang sangat ingin bertemu kita. 3 hari kemudian, Lu Kaizuan akan memintaku untuk mengikuti ujian untuknya. Kali ini, aku akan secara aktif mencarinya dengan pegangan ini di tangan. Bukankah dia akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku? Pabrik Bajak Wol. Ada apa, Duo-duo? Ibu, aku takut. Apakah ayah benar-benar tidak akan memarahi kita? Lu Kaizuan. Bahkan putri kandungmu sendiri begitu takut padamu. Kau benar-benar bajingan. Tidak apa-apa, Duo-duo. Kau mencari siapa? Aku adalah istri Lu Kaizuan. Aku mencari Lu Kaizuan. Kau istri direktur Lo. Direktur Lu punya istri. Apa kau tidak tahu? Istri direktur Lo ada di pabrik ini. Beraninya kau meniru dirinya. Enyah pergi. Kami tidak berbohong. Lu Kaizuan adalah ayahku. Enyah pergi. Lini. Song Ningjai, kenapa kau di sini? Nyonya Lu, orang ini meniru dirimu dan ingin bertemu dengan direktur Lo. Aku baru saja akan mengusirnya. Kakak ipar, kenapa kau datang? Dia barusan. Mengapa dia memanggilmu Nyonya Lu? Tidakkah dia tahu? Kau adalah ipar perempuan Lu Kaizuan. Kakak ipar. Ada apa? Salah paham, kakak ipar. Ini semua salah paham. Orang ini tidak tahu apa-apa. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Oh ya, kakak ipar. Kau tidak memberitahu kami sebelum datang ke sini. Kami cukup terkejut. Aku akan menemui suamiku sendiri. Apakah aku perlu memberitahumu sebelumnya? Bukankah aku berencana menjemputmu lebih awal? Dua-dua belum melihat ayahnya. Selama lebih dari setengah tahun, dia terus meminta untuk bertemu ayahnya setiap hari. Lu Kaizuan ada di dalam kan. Aku akan masuk dan mencarinya.
Ini, Kakak ipar minumlah air. Lini, aku lihat rumahmu tidak terlalu besar. Bagaimana biasanya kalian tinggal di sini? Mungkinkah pada malam hari? Tentu saja tidak. Aku tinggal di asrama. Ketika aku tidak ada pekerjaan, aku datang membantu kakak membersihkan dan memasak makanan. Kakak ipar, ini sudah larut. Bagaimana kalau? Tolong bawa Duo dan kembali dulu. Kakak sedang sibuk akhir-akhir ini. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, aku akan memberitahunya untuk kembali dan menemuimu. Tidak, kami belum akan kembali. Aku berencana untuk tinggal di ibu kota provinsi sebentar. Itu tidak bisa. Kakak ipar, aku tidak bermaksud mengusirmu. Hanya saja, kakak sedang dalam perjalanan bisnis akhir-akhir ini. Kau dan Duo tidak terbiasa dengan tempat ini. Aku takut tidak ada yang akan menjagamu. Itu sebabnya aku berpikir, Lin Yi, kami kembali. Aku. Bukankah sudah kubilang jangan datang ke kota? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? bukankah kau bilang, dia sedang dalam perjalanan bisnis. Bagaimana dia bisa kembali secepat ini? Mungkin aku salah mengingat. Ayo pergi. Kembali bersamaku. Aku tidak akan kembali. Kau belum pulang selama lebih dari setengah tahun. Duo dan aku menemuimu. Kau tanpa membedakan benar dan salah. Ingin mengusir kami. Apakah kau bahkan memiliki jauh di lubuk hati? Aku istrimu. Atau putrimu di hatimu? Atau apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku orang luar ini berada di sini. Merusak waktu atau rencana baikmu? Tidak. Tidak. Siapa wanita ini? Mengapa dia membuat masalah di rumah Direktur Lu? Kudengar ini adalah istri Direktur Lu. Dia jelas membawa anaknya untuk memergokinya selingkuh. Bukankah Lini istri Direktur Lu? Direktur Lu juga bermain dua kaki. Lu Kaizuan, dalam hidup ini, cepat atau lambat aku akan bongkar emoh. Warna aslimu yang munafik. Berhenti mendengarkan. Pergi. Kakak ipar. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Orang luar suka bergosip. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Sungguh tidak ada apa-apa antara aku dan kakak. Nancy, ini benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Lin Yi dan aku benar-benar tidak bersalah. Aku Lu Kaizuan. Seumur hidupku belum pernah mencintai siapapun selain dirimu. Kau terus-menerus mengaku mencintaiku. Mengapa kau mengusir kami? Mengapa kau tidak mengizinkan kami tinggal? Ibu, aku lapar. Lihatlah ingatanku. Kakak ipar datang jauh-jauh ke sini. Apa kau belum makan? Mari kita makan dulu. Xiao Kang, kau mau makan apa? Aku ingin makan daging sapi. Ayo pergi. Lu Kaizuan. Ini hanyalah permulaan. Aku pasti akan membuatmu merusak reputasi dan kedudukanmu. Kau tidak benar-benar berencana untuk membiarkannya tinggal di sini kan? Tentu saja tidak. Kedatangannya kali ini sangat tepat. Kebetulan aku punya sesuatu yang perlu dia lakukan. Pabrik akan segera mempromosikanku menjadi wakil direktur pabrik, posisi direktur bengkel. Aku berencana untuk menyimpannya untukmu. Tapi, tingkat pendidikanmu tidak mencukupi. Song Ninzi kebetulan memiliki pendidikan yang baik. Aku berencana untuk menyuruhnya mengikuti ujian masuk universitas untukmu. Pengambil ujian pengganti. Akankah dia setuju? Jangan khawatir. Dia paling mendengarkanku. Tapi hari ini dia. Dia hanya sedikit merajuk. Jauh di lubuk hatinya akular yang paling dia cintai. Apapun yang aku katakan, dia pasti tidak akan menolak. Lin Yi. Begitu kau menjadi direktur bengkel, tidak ada yang bisa bergosip tentang kita. Kita akan bersama selamanya. Masih ingin aku mengikuti ujian untuknya. Mimpi saja. Di kehidupan sebelumnya. Semua yang kau ambil dariku. Di kehidupan ini, aku akan sepotong demi sepotong mengambilnya kembali. Ninzi, duduklah. Duduk. Apa sebenarnya masalahnya? Nancy, kau juga tahu bahwa Lin Yi adalah seorang yatim piatu dan duda. Membesarkan seorang anak sendirian, itu tidak mudah. Di pabrik kita, baru-baru ini ada posisi untuk direktur bengkel yang kosong. Jadi, Lin Yi akan menjadi direktur bengkel. Apa hubungannya itu denganku? Dua perlu tidur. Nancy, posisi direktur bengkel memiliki persyaratan pendidikan. Lin Yi tidak pandai belajar, tapi kau berbeda. Aku tahu, kau selalu ingin mengikuti ujian masuk universitas. Oleh karena itu,
Kai Zuan, kau gila. Kau ingin aku mengikuti ujian untuknya. Tidakkah kau tahu, penggantian ujian adalah ilegal. Aku sudah mengatur semuanya dengan tempat ujian. Selama kau tidak memberitahu siapapun, tidak ada yang akan tahu. Tapi, Nancy, tidak ada tapi. Ketika adik laki-lakiku meninggal, Dia mempercayakan Lini kepadaku. Dia hanya memiliki satu kesempatan ini sekarang. Kau adalah saudara ipar. Kau harus lebih memikirkan keluarga. kakak ipar, selama kau bersedia membantuku, aku pasti akan mencari cara untuk membalasmu nanti. Aku akan membawa Duo ke kota. Aku akan memperlakukannya seperti putriku sendiri. Mencoba memanipulasiku lagi. Dalam hidup ini, aku pasti tidak akan percaya omong kosongmu lagi. Kau bersikeras agar aku mengikuti ujian untuknya. Itu bukan tidak mungkin. Namun, aku punya 2 syarat. Jangan hanya bilang 2, 10 juga boleh. Aku ingin tinggal di sini. Aku tidak berencana untuk kembali. Sama sekali tidak. Itu. Nancy, kondisi ini sebenarnya tidak dapat diterima. Kenapa kau tidak mengubahnya? Kau adalah suamiku, dan ini adalah rumahku. Aku tinggal di sini, juga agar aku bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian. Kau bahkan tidak akan setuju dengan syaratku ini. Mengapa aku harus mengikuti ujian untuknya? Nancy, aku harus bekerja sampai larut setiap malam. Aku khawatir aku akan mengganggu belajarmu untuk ujian. Kau harus mengerti aku. Benar kakak ipar, kakak bekerja sangat keras setiap hari. Ya, aku juga bekerja sangat keras di pedesaan. Aku harus bertani setiap hari. Aku harus memasak. Aku tidak siap untuk ujian. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyewa apartemen untukmu. Setelah kau menyelesaikan ujian, kau bisa pindah kembali. Baiklah. Apa kau pikir aku ingin tinggal denganmu? Kalau begitu, aku punya syarat kedua. Sebelumnya, kau bilang padaku bahwa setiap bulan kau akan mengirimkan setengah dari gajimu ke rumah untuk mensubsidi pengeluaran rumah tangga untukku. Tapi, lebih dari setengah tahun telah berlalu dan aku belum menerima sepeser pun. Tidak masalah, aku akan menggantinya untukmu. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku akan pergi melihat. Jika aku tidak ikut bermain dalam drama ini bersamamu, bagaimana aku bisa mengambil kembali apa yang telah hilang? Ibu, apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Ya, Duo, apakah kamu suka di sini? Aku suka. Di sini besar dan indah. Jauh lebih baik daripada di pegunungan. Tapi ibu, kenapa kita tidak tinggal bersama ayah? Apakah ayah tidak menginginkan kita lagi? Tidak, Duo. Kami yang tidak menginginkannya. Bukan dia yang tidak menginginkan kita. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang. Ibu punya uang ini dan akan membelikanmu makanan anak setiap hari. Oke, Baiklah, Duo ingin makan paha ayam besok. tidak masalah. Anak itu masih kecil. Memutuskan hubungan dengan Lu Kaizuan lebih cepat. Meminimalkan kerugian pada Duo. Aku ingin pergi bermain di sana. Silakan. Permisi. Apa ini rumah Song Minsi? Ini Ken Haifeng 25 tahun. Dia adalah murid ayahku. Dan juga kekasih masa kecilku. Di kehidupan sebelumnya, karena Lu Kaizuan, aku dengan kejam menolaknya. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya telah menungguku selama ini. Haifeng lama tidak bertemu. Minsi sudah lama tidak bertemu. Minsi, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja aku sudah terlalu lama tidak bertemu denganmu. Aku bahagia di dalam hati. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kudengar kau pindah ke ibu kota provinsi dan menyewa rumah. Jadi aku ingin datang dan menemuimu. Aku tahu kau tidak ingin bertemu denganku. Jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Haifeng, mengapa kamu tidak tinggal dan makan bersama? Bolehkah? Tentu saja.
Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidakkah kamu ingin mencoba masakanku? Kakak Kaishuan, aku bahkan belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Jangan khawatir. Begitu Song Ninze selesai mengikuti ujian untukmu, aku akan mengantarnya kembali ke desa. Pada saat itu aku akan membawa orang tuaku ke kota. Kita bisa menikmati kebahagiaan keluarga bersama. Kakak Kaishuan, kau baik sekali. Terima kasih. Lin Yi, kau kembali dulu. Aku akan masuk dan melihat, tinggal di rumah yang kusewa. Jika dia tidak belajar dengan giat lagi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Kenapa berdiri linglung makan cepat? Aku sedang menunggumu. Ibu siapa dia? Biar aku memperkenalkan dia padamu duo-duo. Ini Paman Haifeng. Dia adalah sahabat ibu. Dan orang yang paling mencintai ibu. The film was translated and Halo, Paman narrated Haifeng. by M Media. Paman Haifeng. Bahkan membawakanmu hadiah. Ya. Duo kemarilah. Ini benar-benar enak. Terima kasih Paman Haifeng. Song Linshi, Halo saya. siapa dia? Dia adalah Chen Haifeng. Dia adalah temanku. Dia juga pelangganku. Bukankah kamu hanya melihat Lin Yi mengikutiku sepanjang hari? Apakah kamu tidak nyaman? Jadi kamu hanya dengan santai membawa pulang seorang pria untuk membuatku marah. Song Linshi, bukankah kamu kekanak-kanakan? Kaisuan, kamu benar-benar terlalu memikirkan ini. Haifeng adalah temanku. Aku tidak peduli siapa dia. Bukankah kamu hanya mencoba tinggal bersamaku? Bukankah kamu hanya cemburu pada Lin Yi? Kalau begitu kamu tidak seharusnya dengan santai membawa pria liar kembali ke sini. Kamu merendahkan dirimu sendiri. Merendahkanku karena menunggumu pulang adalah apa yang benar-benar merendahkanku. Kamu diizinkan setiap hari untuk tidak terpisahkan dari Lini. Tetapi aku membawa seorang teman pulang untuk makan malam dan itu tidak dapat diterima. Direktur Lu, bukankah kamu terlalu mengendalikan? Aku memberitahumu lagi. Lin Yi dan aku benar-benar tidak bersalah. Aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Haifeng, mari kita lanjutkan makan. Jangan pedulikan dia. Ninshi, aku akan datang menemuimu lain hari. Aku akan mengantarmu keluar. Duo-duo ayo pergi bersama. Dan mengantar Paman Haifeng, oke? Ya, Ninshi, aku akan datang menemuimu lain hari. Hati-hati di jalan. Selamat tinggal Haifeng. Apa Chen Haifeng? Aku melihat dengan jelas bahwa kamu mencari gigolo untuk membuatku marah. Song Linshi, lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Lu Kaizuan, apa yang kamu lakukan menjadi gila larut malam? Song Linshi, bagaimana mungkin kamu hari ini berbicara kepada Lin Yi seperti itu? Tidakkah kamu tahu, Lin Yi secara alami lembut. Setelah kamu pergi hari ini, dia berada di kamarnya, bersembunyi dan menangis sepanjang pagi. Dia menangis itu urusannya. Apa hubungannya dengan aku? Jika kamu punya waktu untuk peduli pada adik iparmu, mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk lebih peduli pada istri dan anakmu? Kamu mengambil uangku, tinggal di rumah yang kusewa untukmu, dan bersama pria liar. Lu Kaizuan, aku katakan sekali lagi padamu, Haifeng adalah temanku. Dia adalah murid ayahku. Hubungan antara dia dan aku lebih tidak bersalah daripada hubunganmu dengan Lin Yi. Pergi sekarang, dua-dua perlu tidur. Apakah dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Mustahil dia bilang. Dia hanya akan mencintaiku di kehidupan ini. Dia pasti melakukan ini untuk membuatku marah. Ninshi, kamu harus percaya padaku. Sungguh tidak ada apa-apa antara Lin Yi dan aku. Aku bisa bersumpah demi langit. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku percaya padamu dan kamu juga harus percaya padaku. Dalam hidup ini, aku hanya pernah mencintaimu. Ikutlah denganku besok untuk mengajukan gugatan cerai. Aku benar-benar muak denganmu. Aku belum mendapatkan balas dendamku. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kartuku. Aku percaya padamu, tapi lepaskan dulu. Jangan menakuti anak itu. Bagus sekali Ninshi. Aku tahu kamu adalah orang yang paling pengertian. Aku tidak akan pergi malam ini. Bagaimana kalau aku tinggal di sini bersamamu? Tidak, aku harus belajar malam ini. Aku tidak boleh diganggu. Bukankah kau bilang, Lin Yi butuh nilai bagus? Jika kau mengganggu belajarku seperti ini, bagaimana jika aku gagal ujian? Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Kamu belajar dengan baik.
Beberapa kata menenangkan dan dia sepenuhnya patuh. Dia benar-benar bodoh. Tunggu sampai kamu selesai mengikuti ujian untuk Lin Yi. Lalu lihat bagaimana aku akan menghadapi. Ujian masuk universitas. Ninja belajar yang baik untuk ujian. Kita hanya punya satu kesempatan ini dalam setahun. Ya, Anda harus berhati-hati. Keluarga Lukita belum pernah menghasilkan mahasiswa. Jangan khawatir, ibu dan ayah ada di sini. Kakak ipar, apa kau yakin? Tentu saja aku bertekad untuk berhasil. Baiklah, waktu hampir habis. Kamu harus cepat dan masuk ke dalam. Aku sudah membuat pengaturan di dalam ruang ujian. Ingat di lembar ujian. Kamu harus menulis nama Lin Yi. Jangan khawatir, Lin Yi adalah adik perempuanku yang terbaik. Bagaimana mungkin aku mengecewakannya? Ibu dan ayah, aku pasti akan memberikan kejutan besar pada kalian. Taeshuan, setelah ujian, cepat kembalikan rumah sewaan itu padaku. Biarkan dia kembali ke desa. Baiklah, aku mengerti. Kakak aku masuk. The film was translated and narrated Mengenai by Lin Yi M dan pabrik, Media. aku sudah membuat pengaturan. Kita hanya menunggu kamu mendapatkan diploma. Semoga berhasil. Ujian dimulai. Benar saja, soal-soalnya sama dengan yang ada di kehidupan sebelumnya. Kakak ipar. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi mencuri hidupku. Song Mingxi. Kakak kenapa belum keluar juga? Dia akan segera keluar. Ketika dia keluar, dia akan membelikanmu es loli. Oke, aku mau makan es loli nanti. Oke, aku akan membelikanmu 2. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, aku sudah mengisi semuanya. Itu bagus sekali. Keluarga Lukita sekarang telah menghasilkan seorang mahasiswa. Itu luar biasa, Lin Yi. Bagus. Kita masih harus berterima kasih pada kakak ipar. Mengapa berterima kasih padanya? Sudah sepantasnya dia membantumu. Dia adalah menantu keluarga Lukita. Jadi dia harus untuk keluarga Lukita. Bekerja seperti kuda dan sapi. Kapan hasil Lin Yi akan keluar? Ini akan memakan waktu 1 bulan lagi. Lin Yi, ayo kita keluar. Rayakan, ayo pergi. Nenek ibuku belum keluar. Tunggu di sini sendirian. Sama seperti ibumu. Barang tak berguna. Ayo pergi. Ibu, Ini dia. Agak panas. Pelanggan nikmati hidangan Anda perlahan. Ini. Terima kasih. terima kasih Paman Hyphen. Ini dia. Duo. Apakah ini enak? Enak. Ninsi. 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 Ambil uang ini. Ken Hyphen. The Suamiku film was Lukai Zuan. translated Dia and akan memberiku narrated uang. by M Tapi dia Media. belum kembali selama 2 tahun. Apa kau tahu tentang dia dan Lin Yi? Cukup. Aku tidak akan mengizinkanmu berbicara buruk tentang dia. Mulai sekarang kau, jangan datang mencariku lagi. Aku takut dia salah paham. Ninsi. Ninsi. Di kehidupan sebelumnya, Haifeng dengan jelas mengingatkanmu. Tapi kau menutup telinga. Song Mingqi, Ninsi. bagaimana kau bisa sebodoh itu? Ninsi.
Kenapa kau tidak makan? Apa itu tidak sesuai dengan seleramu? Bagaimana kalau aku? Tidak, aku suka memakannya. Aku sangat suka memakannya. Hai Feng. Aku ingat, bukankah kau belajar di Minchang sebelumnya? Bagaimana kau bisa berakhir datang ke Chuanxiang? Tempat kerjaku memiliki kesempatan untuk penugasan sementara. Di satu sisi, aku ingin datang dan mendapatkan pengalaman. Di sisi lain, Ibu. Paman Haifen, kenapa paman tidak makan? makan. Dulu Guru Sang dikirim ke barat laut. Aku tahu kau sudah mencarinya. Aku akan membantumu. Terima kasih, Hai Feng. Kita tidak perlu mengatakan hal seperti itu di antara kita. Aku sudah sampai. Aku akan melihatmu masuk. Ibu. Ninsi. Ini. Lu Kaizuan. Tidakkah kau bisa menunggu bahkan 1 hari pun? Hai Feng. Bisakah kau membantuku menjaga duo-duo? Lu Kaizuan, buka pintunya. Aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya. Lihat jam berapa ini. Apakah kamu akan membiarkan orang tidur atau tidak? Ini rumah yang harus aku tinggali untuk belajar ujian universitas. Lu Kaizuan tahu ini dengan jelas. Di mana dia? Ujian masuk universitas. Ujian masuk universitas sudah selesai. Mengapa kamu masih tinggal di rumah sebagus ini? Rumah sebagus ini. Kita juga harus menikmatinya. Sebelumnya, ketika kau membutuhkanku untuk mengikuti ujian Lini, kau bersikap sopan padaku. Sekarang setelah ujian selesai, Pengganti apa yang mengikuti ujian? Jangan bicara omong kosong. Lin Yi kita lulus berdasarkan kemampuannya sendiri. Apa hubungannya itu denganmu? Jangan memercikan air ke gadis kecil itu. Berdasarkan kemampuan. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja. Kamu. Apa maksudnya dengan itu? Mungkinkah dia belum mengikuti ujian untuk Lin Yi? Itu tidak mungkin. Dia tidak akan berani. Anak kita menguasainya. Seperti mencengkeram anak ayam kecil. Bagaimana mungkin dia punya nyali? Hentikan. Apa yang kamu ambil? Coba kulihat. Bukankah ini milik anakku? Kamu. Dasar jiwa terkutuk. Aku akan menghadapimu setelah kita kembali ke desa. Ibu. Ayah tidak suka diuduh. Nenek juga tidak suka diuduh. Apakah mereka tidak menginginkan duo-duo lagi? Tidak. Duo-duo. Bukan karena dia tidak menginginkan kita. Tapi kita yang tidak menginginkannya lagi. Ibu ada di sini. Ibu akan selalu mencintaimu. Lalu kita akan pergi kemana? Dua-dua tidak mau kembali ke pedesaan. Tempatku agak berantakan. Tidak. Ini sudah sangat bagus. Duo-duo dan aku akan tinggal di sini. Kami tidak akan mengganggumu kan? Tidak, sama sekali tidak. Aku biasanya tinggal di asrama. Aku juga tidak sering pulang. Kalian berdua bisa tinggal di sini dengan tenang. Terima kasih. Sudah larut. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kalian berdua istirahatlah lebih awal. Ibu. Apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Duo-duo tidak suka. Aku suka. Ibu. Paman Chen sepertinya sangat menyukaimu. Biarkan dia menjadi ayahku. Dasar nakal kecil. Cepat tidur. Keluarga Lu Kaizuan. Mereka masih belum tahu. Aku sama sekali tidak membantu Lin Yi menyontek dalam ujian. Sebelum hasilnya diumumkan, cepat selesaikan urusan dengan keluarga Lu. Lu Kaizuan mencalonkan diri sebagai wakil direktur pabrik. Pada saat kritis ini, dia pasti tidak akan menyetujui perceraian. Kalau begitu, aku akan memastikan kau tidak menjadi wakil direktur pabrik. Pabrik Baja Wolong. Upacara peresmian. Sudahkah kalian dengar? Direktur pabrik baru kita. Sepertinya seorang mahasiswa. Kudengar dia dipindah tugaskan ke sini. Dia langsung menjadi direktur pabrik begitu tiba. Itu benar-benar mengesankan. Jiang Tua, kapan direktur pabrik yang baru akan datang? Apakah kamu sudah bertemu dengannya? Bagaimana mungkin saya bertemu dengannya? Direktur Lo, setelah direktur pabrik yang baru menjabat kali ini, akankah Anda bisa menjadi wakil direktur pabrik? Selamat. 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 Sama sekali belum. Aku hanya beruntun. Duo-duo. Apa yang ibu ajarkan padamu? Apakah kamu ingat semuanya? Aku ingat. Pergi sekarang. Ya. Dia ingin menjadi wakil direktur pabrik. Duo-duo. Bagaimana kalau bibi kedua mengantarmu pulang? Duo-duo. Kenapa kau lari ke sini? Jangan ganggu ayahmu saat dia bekerja. Direktur Lo, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Song Linshi, mengapa kamu belum cepat membawanya kembali? Ayah. Kaizuan.
Aku mohon tolong jangan usir kami ya. Lin Yi, aku mohon jangan curi suamiku. Ayah, ya, Istri Direktur Lu. Bukankah itu Lin Yi? Orang yang berlutut di sini ini. Bagaimana dia bisa mengatakan Direktur Lu adalah suaminya? Kudengar, yang berlutut itu sebenarnya istri Direktur Lu. Lin Yi dan Direktur Lu bukan suami istri. Bukankah mereka sudah tinggal bersama selama ini? Mereka bukan pasangan. Song Linshi, berhenti membuat keributan. Bangun sekarang. Tahun itu, kau bilang adik laki-laki meninggal. Lin Yi adalah iparmu. Kau harus menjaganya. Awalnya aku tidak ingin merepotkanmu. Tapi, tidak ada uang lagi di rumah. Bukankah aku memberimu uang? Lin Yi, aku tahu kamu menyukai Kai Zuan. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak ipar jangan bicara omong kosong. Jeti Lin Yi adalah ipar perempuan Direktur Lu. Kakak laki-laki dan ipar perempuan terlibat. Direktur Lu biasanya terlihat cukup terhormat. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah ini memalukan? Dan Lin Yi ini juga merayu kakak iparnya sendiri. Dia benar-benar tidak tahu malu. Berhenti menyebarkan rumor. Aku datang ke kota justru untuk nyaman menjaga kakak iparku. Sungguh tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Tepat sekali. Lin Yi adalah adik iparku. Bagaimana mungkin aku terlibat dengannya? Ketika dia mematikan lampu, siapa yang tahu siapa yang menjaga siapa? Para pria ini masih tidak bisa mengendalikan kaki ketiga mereka. Tepat sekali. Merayu pria beristri di masyarakat lama akan berakibat ditenggelamkan dalam kandang babi. Aku sungguh tidak. Aku tidak. Song Linshi, berhenti membuat keributan. Jangan mempermalukanku di sini. Rumahmu. Lin Yi tinggal di sana. Rumahku yang di luar juga sudah ditempati oleh orang tuamu. Di mana lagi aku punya rumah? Direktur Lo, direktur pabrik yang baru akan segera tiba. Jika Anda terus begini, itu tidak akan berakhir baik. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku tidak memintamu untuk berubah pikiran. Aku hanya berharap kamu bisa melepaskan kami. Jangan usir kami. Aku bersedia mengabulkan keinginanmu. Kamu dan Lin Yi bisa bersama. Mari kita bercerai, Lu Kai Zuan. Apel? Cerai? Kamu? Istri Lu Kai Xuan benar-benar wanita yang baik. Bahkan di saat seperti ini dia masih memikirkannya. Seberapa putus asa dia sampai dipaksa, sampai berani meminta cerai. Lu Kai Xuan sudah keterlaluan. Orang seperti ini tidak pantas menjadi wakil direktur pabrik kita. Saya benci. Aku jijik. Nancy, berhenti membuat keributan di sini. Pergi. Pulanglah bersamaku dulu. Aku tidak mau. Pergi. Rumah. Saya akan segera dipromosikan menjadi wakil direktur pabrik. Jangan membuat masalah bagi saya saat ini. Pergi. Lu Kai Xuan, di hatimu, apakah posisi wakil direktur pabrik lebih penting daripada istri dan putrimu? Pergi. Lepaskan. Kau. Ninsi. Apa tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Hai Feng, beraninya kamu. Bagus lagu Ninjai. Aku tahu kenapa kamu begitu ingin menceraikan kakakku. Jadi kamu sudah punya pria di luar. Apa maksudmu? Bodoh. Kamu berani mempermalukan Kai Xuan dan aku. Mari kita lihat siapa yang benar-benar dipermalukan hari ini. Kakak ipar, kakakku selalu memperlakukanmu dengan baik. Aku percaya. Aku selalu memperlakukanmu dengan sangat hormat. Aku hanya bertanya-tanya, kenapa kamu memaksa kakak untuk menceraikanmu? Ternyata, kamu sudah punya orang lain yang mengantre. Baru saja di depan semua orang, kamu memfitnah aku dan kakak. Bukankah itu hanya untuk membuat orang mengasihanimu dan membuat semua orang berpikir kakak adalah suami yang buruk? Sungguh hati yang kejam. Nancy, jika kau tidak mencintaiku, kau bisa saja memberitahuku. Saya akan bersedia mengabulkan keinginanmu. Tapi mengapa kau harus menyakitiku? Lu Kai Xuan, kamu, jadi ternyata semuanya adalah sandiwara yang dibuat oleh wanita ini. Dia hanya berpura-pura menyedihkan di depan kita. Sekarang kau bahkan membawa selingkuhan. Bukankah ini menjebak direktur lo? Menjadi tidak adil dan tidak bermoral. Saya benci. Lu Kai Xuan, Hai Feng adalah temanku. Hubungan antara Hai Feng dan aku lebih murni daripada hubunganmu dengan Lin Yi. Kamu membawa selingkuhan. Beraninya kamu masih mengaku tidak bersalah. Aku pikir kamu hanya hina. Lin Yi, Kamu, beraninya kamu memukulku. Jangan sentuh dia. Kakak tertua, dia memukulku. kekasih gelap. Kau masih berani memukul orang. Saya rasa kau sedang mencari masalah. Lu Kai Xuan, hentikan. Apa yang sedang Anda lakukan? Direktur Liu, ini adalah urusan keluarga saya. Bajingan, tidakkah Anda tahu siapa dia? Direktur Liu, apa maksudmu dengan ini? Hanya karena dia menindas Lin Yi, saya tidak boleh mendisiplinkannya. Tepat sekali Direktur Liu. Aku adalah karyawan pabrik baja kita. Seorang karyawan tetap. Song Ninjai membawa selingkuhan ini dan memukulku. Itu menampar wajah pabrik baja kita. Anda tidak bisa begitu saja membiarkannya lolos. Diam, Kamerad Chan Haifeng dan Song Ninzi hanyalah teman. Jika Anda berani bicara omong kosong di sini lagi, saya akan memberi Anda peringatan disiplin. Direktur Liu, semua orang baru saja melihatnya. Mereka. Saya sangat percaya. Karakter Kamerad Chan Haifeng. Apel, apakah Anda mempertanyakan penilaian saya? Direktur Liu,
Ini adalah urusan keluarga saya. Jika itu terjadi di pabrik baja, maka itu adalah urusan pabrik baja. Lu Kaizuan, sebagai direktur bengkel pabrik baja, Anda tidak hanya gagal memberi contoh, tetapi Anda juga terlibat dengan istri orang lain. Saya pikir Anda direktur ini harus mundur. Tidak, direktur. Lin Yi adalah ipar perempuan saya. Sungguh tidak ada apa-apa di antara kami. Betul sekali. Kakak tertuaku dan aku benar-benar tidak bersalah. Anda terus mengklaim tidak bersalah. Tetapi selama 6 bulan terakhir, Lin Yi telah tinggal di rumah Anda. Di pabrik, semua orang mengira dia istrimu. Namun kamu tidak pernah memberikan penjelasan. Apakah ini yang kamu sebut kepolosan? Aku, direktur, cukup. Kembali dan tulis laporan kritik diri. Renungkan secara mendalam. Masalahmu sendiri. Saya mendendamu setengah tahun gaji. Masalah promosi kamu menjadi wakil direktur. Kamu harus kesampingkan dulu untuk saat ini. Direktur Liu saya. Sedangkan kamu, skorsing tanpa gaji. Pabrik baja kita tidak membutuhkan rekan kerja yang hubungannya tidak jelas. Baiklah, yang lain bubar. Direktur Liu, bukankah direktur pabrik baru kita akan datang? Apa pendapat direktur pabrik baru tentang apa yang terjadi hari ini? Sangat tidak puas. Mari kita bubar. Direktur Liu, aku ingin menceraikan Lu Kaizuan. Tolong repotkan dirimu untuk menegakkan keadilan bagiku. Masalah keluargamu, pabrik seharusnya tidak ikut campur. Tapi jangan khawatir, Lu Kaizuan tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Jika kamu memiliki kesulitan, datanglah ke pabrik. Direktur Liu, Ninsi, ayo pergi. Pergi. merusak rencana saya dan membuat saya kehilangan muka di depan semua orang. Song Linshi, Chen Haifeng, kalian berdua tunggu saja aku. Kaizuan, aku juga kehilangan pekerjaanku sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa. Begitu kau masuk universitas, mereka pasti akan berlutut memohon padamu untuk kembali. Hai Feng, aku lihat Direktur Liu. Cukup menghormatimu. Apakah kamu mengenalnya? Aku sebelumnya membantu pabrik baja, memecahkan beberapa masalah teknis. Jadi kurasa kita saling mengenal. Ninsi, aku melihatmu hari ini dengan Lu Kaizuan. Sepertinya kau tidak terlalu. Apa kau tidak mencintainya lagi? Aku sudah lama berhenti mencintainya. Aku akhirnya mengerti mengenai Lu Kaizuan. Dia hanyalah pria tak berperasaan. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan cintaku. Sekarang, aku hanya ingin membalas dendam atas segalanya. Satu persatu. Dan kemudian menceraikannya. Lalu, bukankah aku mengacaukan segalanya untukmu hari ini? Maafkan aku. Bagaimana mungkin? Hari ini, Direktur Liu. Jika bukan karena dirimu, dia mungkin tidak akan membantuku. Juga, tunggu beberapa hari. Ketika direktur pabrik yang baru tiba, Lu Kaizuan mungkin akan dengan mulus menjadi wakil direktur pabrik. Orang itu tidak punya keterampilan lain, tetapi dia penuh dengan kata-kata manis dan sanjungan. Aku merasa, direktur pabrik barumu pasti tidak terlalu pintar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan Lu Kaizuan jadi wakil direktur pabrik? Kurasa aku memberinya bantuan besar hari ini. Kupikir direktur pabrik yang baru ini juga tidak terlalu bodoh. Ngomong-ngomong Hai Feng, apakah kamu tahu pekerjaan apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin keluar dan bekerja untuk mencari uang. Ninsi, apa tinggal di tempatku tidak enak? Jika kau butuh uang, aku bisa membantumu. Tentu saja aku tahu kamu akan membantuku, tapi aku belum berceraikan. Aku tinggal di tempatmu. Betapa buruknya pengaruh itu bagimu. Aku tidak takut gosip. Tapi aku tidak ingin kamu dibicarakan orang lain. Selain itu, aku punya duo-duo bersamaku sekarang. Mengenai uang, akan selalu ada hari ketika uang itu habis. Aku harus mendapatkan uang melalui usahaku sendiri kan? Ibu, Ninsi, aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk kesempatan. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. Hai Feng, apa yang akan kamu tunjukkan padaku? Apa ini? Angkat dan lihat. Mesin jahit. Hai Feng, dari mana ini berasal? Ini untukmu. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa kau tidak ingin menghasilkan uang? Dan aku ingat, kau dulu sangat menikmati membuat pakaian. Pakaian yang kau buat. Keduanya pas dan indah. Oleh karena itu, aku membeli mesin jahit dan membawanya kembali. Tapi, aku sudah lama tidak membuat pakaian. Bagaimana kau akan tahu jika kau tidak mencoba? Jika kau tidak menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepada orang lain. Jangan. Kalau begitu, aku akan coba.
Sudah selesai. Apakah kamu mau mencobanya? Ini, apakah ini untukku? Aku akan mencobanya sekarang. Aku akan pergi ke kamar untuk mencobanya. Bagaimana penampilanku dengan pakaian ini? Cantik. Namun, kemejamu. Kancing pertamanya seharusnya. Ibu, dua-dua lapar. Ibu, Pamanchen, apa yang kalian berdua lakukan? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Aku akan mencuci muka. Benar. Dia akan mencuci mukanya. Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Tidak. Song Minchi. Kamu belum bercerai. Hai Feng. Katakan padaku, bisakah rok-rokku ini benar-benar dijual? Aku khawatir, jika tidak laku, semua bahan-bahanku ini akan sia-sia. Membeli bahan-bahan ini, aku menghabiskan 40 yuan. Ninsi, jangan khawatir. Rok yang kau buat sangat indah. Kau pasti tidak perlu khawatir tentang penjualan. Tapi, model-model ini, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen baru-baru ini, gaya-gaya ini adalah yang paling populer. Selain itu, kamu terlihat sangat bagus saat memakainya. Ninsi, miliki kepercayaan diri. Aku ada urusan lain sebentar lagi. Ninsi, aku akan datang menjemputmu sore ini. pergi dan sibuklah. Keishuan, aku memeriksa tabungan keluarga kita. Sebagian besar diberikan kepada Song Ninjai, ditambah direktur pabrik Zhao. Mendendamu gaji 3 bulan. Keluarga kita tidak punya banyak uang lagi. Semuanya akan baik setelah saya jadi wakil direktur pabrik. Aku dengar direktur pabrik yang baru telah tiba. Apakah kamu sudah bertemu dengannya? Apakah dia menyebutkan promosi menjadi wakil direktur pabrik? Direktur pabrik yang baru. Terlalu sibuk. Saya belum bertemu dengannya. Aku tidak makan sayuran. Aku mau makan daging sapi. Aku mau minum soda. Cio Kang tunggu sampai keluarga punya uang. Nanti ayah akan mengajakmu keluar untuk makan enak. Aku tidak peduli. Aku mau minum soda sekarang. Xiao Kang, jadilah anak baik. Ibu akan membelikanmu soda besok, oke? Kalian semua orang jahat. Lihat bagaimana kau memanjakan anak itu. Temperamen Xiao Kang agak besar. Tetapi beberapa hari terakhir ini, kita sudah makan makanan ini setiap hari. Bisa dimengerti kalau anak itu punya temperamen. Keishuan, aku dengar Song Ninjai menjual pakaian di jalan dan menghasilkan lebih dari 100 yuan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku dengar beberapa pabrik di sekitar kita akan mengadakan gala festival pertengahan musim gugur. Ada proses penawaran desain pakaian. Bisakah kamu membantuku menarik beberapa tali? Jika aku memenangkan kejuaraan, aku pasti akan dapat menarik volume bisnis yang besar dan membantu keluarga kita menghasilkan uang. Apakah kau tahu cara merancang pakaian? Tentu saja aku bisa. Ibuku seorang penjahit. Apa kamu lupa? Song Ninjai seorang gadis desa biasa. Dapat mendesain pakaian yang laku begitu baik. Jika aku bertindak itu pasti akan lebih baik. Selain itu, bukankah aku memilikimu? Itu sebenarnya tidak mungkin. Untuk acara penawaran desain pakaian ini, pabrik tekstil tetangga, putri direktur pabrik Shaw juga akan berpartisipasi. Aku tidak bisa membuat keputusan. Sebaiknya kau tetap di rumah dengan tenang dan menunggu hasil universitasmu. Desain pakaian apa? Buang-buang waktu. Aku sudah selesai makan. Aku akan pergi ke pabrik sekarang. Mengatakan kamu tidak akan membiarkanku berpartisipasi. Bukankah itu karena kamu pikir aku tak secakap Song Ninjai? Itu masih karena kamu Lu Kaishuan tidak berguna.
Jika kamu tidak akan membiarkanku berpartisipasi, aku... Desain kostum festival musim gugur. Lin Yi, pakaianmu ini. Desainnya benar-benar indah. Ya, terasa sangat modis. Lin Yi pasti akan memenangkan kejuaraan kali ini. Aku hanya menggambar sesuatu dengan santai. Tidak seperti kakak Ling Ling. Desain kakak Ling Ling benar-benar orisinal dan jenius. Kakak Ling Ling juga hebat. Ling Ling putri direktur Xiao. Kakak Ling Ling terlalu cantik. Juri, saya minta maaf karena terlambat. Ini adalah draft desain saya. Desain ini cukup bagus. Kenapa dia ada di sini? Lin Yi, bukankah itu kakak iparmu? Tidak lagi. Dia bermain-main dengan orang lain di luar. Menjadi ambigu dan tidak senonoh. Kakak laki-laki saya sudah berencana untuk menceraikannya. Menggoda pria jalang. Wanita seperti ini berani berpartisipasi dalam acara penawaran desain pakaian kami. Sungguh lelucon. Song Ningjai, penghinaan yang kau timpakan padaku. Aku akan membalas semuanya hari ini. Para juri yang terhormat, apakah desain saya dapat diterima? Luar biasa. Aku belum pernah melihat dalam bertahun-tahun desain yang begitu luar biasa. Inspirasimu adalah... Tunggu sebentar. Hakim yang terhormat, aku percaya orang ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan penawaran pakaian kami. Tepat. Dia pada dasarnya tidak memenuhi syarat. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Menurutku dia harus diusir. Mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Keluar. Cepat keluar. Keluar. Cukup. Kompetisi ini, meskipun diselenggarakan bersama oleh beberapa pabrik, tidak pernah memiliki aturan bahwa hanya karyawan pabrik yang dapat berpartisipasi. Kupikir desain wanita muda ini sangat bagus. Cara kalian menargetkannya. Mungkinkah kalian takut kalah darinya? Kalah darinya. Terima kasih Hakim. Aku hanya tidak ingin desain yang begitu bagus menjadi sia-sia. Tidak mungkin pakaian yang dirancang oleh Song Ningjai laku keras di pasaran. Jika dia sampai memenangkan kejuaraan kompetisi ini lagi, di mana aku akan punya kesempatan menghasilkan uang nanti. Tunggu, para juri. Saya ingin melaporkan. Dia Song Ningjai menjiplak karyaku. Apa yang kau katakan? Menjiplak? Lin Yi, kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Saya tentu saja tidak berbicara sembarangan. Gambar desain ini awalnya digambar oleh saya. Direktur Lu dari pabrik kami bisa bersaksi untuk saya. Selain itu, saya sebentar lagi akan menjadi peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi kabupaten. Kau bahkan tidak bisa masuk kuliah. Dan kau bisa menggambar. Jadi itu desain curian. Gambar desain curian. Berani dibawa ke sini untuk ikut kompetisi. Sungguh konyol. Beraninya kamu masih punya nyali untuk berdiri di sini. Mencuri desain dan masih muncul The film sungguh. was translated and Kontestan Sang narrated by Ninjai, M Media. apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa gambar ini milikmu? Gambar ini awalnya saya yang menggambar. Bagaimana saya harus membuktikannya? Karena tidak ada bukti, maka gambar ini akan dibatalkan sementara. Kecuali kamu menggambar desain baru di tempat ini juga. Kalau tidak, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi ini. Bahkan desainer paling profesional sekalipun, untuk menggambar satu desain, akan membutuhkan waktu 2 hari. Masih ada 3 jam. Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kakak ipar, siapa yang menyuruhmu mencuri gambarku? Jika kau jujur merancangnya sendiri, mungkin kau masih punya kesempatan untuk ikut kompetisi. Sayang sekali. Lin Yi, menurutmu begitu? Hanya karena saya tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini, kamu bisa memenangkan kejuaraan. Apakah aku memenangkan kejuaraan atau tidak itu tidak masalah. Selama kau tidak menang. Bagaimanapun juga, yang paling aku suka adalah mengambil apa yang menjadi milikmu. Siapa dia? Dia sangat tampan. Aku tidak tahu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia salah satu karyawan kita. Halo, saya Xiao Ling Ling. Saya putri direktur pabrik Xiao dari pabrik tekstil sebelah. Siapa namamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Dia adalah kekasih gelap Song Ningjai. Kekasih gelap apa?
Dia adalah kekasih gelap Song Ninjai. Kakak ipar kau punya suami. Membawa kekasihmu ke kota. Apakah kau mencoba mempermalukan Kai Xuan? Beraninya kau memukulku. Lin Yi, hubungan antara Hai Feng dan saya lebih bersih daripada kamu dan Lu Kai Xuan. Jika kau berani memukulku, aku akan membunuhmu. Song Ninjai, kamu berani memukul orang kamu. Apa kamu juga mau ditampar? Song Ninjai membiarkan pezinanya The melakukan film was pembunuhan translated keamanan. and narrated by Cepat M. usir Lee. pasangan bajingan ini. Apa yang kamu lakukan? Ayah wanita ini membawa pezinanya dan dengan sengaja melukai seseorang. Dia bahkan mencoba memukulku. Ayah cepat bawa petugas keamanan dan usir mereka. Pezina. Direktur Zhao, Song Ninjai mencuri draft desainku dan bahkan menyuruh selingkuhannya datang dan memukulku. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Diam. Direktur Chen. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Direktur. Hai Feng, kamu adalah direktur. Direktur. Dia adalah direktur baru kita. Direktur baru sangat melindungi Song Ninjai. Apa sebenarnya hubungan mereka? Tepat sekali. Song Ninjai adalah wanita bersuami. Kekasih Song Ninjai ternyata adalah direktur. Dia adalah direktur baru yang bahkan harus dijilat oleh Lu Kai Xuan. Bagaimana ini mungkin? Ninsi, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Saya bertanya-tanya, mengapa dalam beberapa hari terakhir, Direktur Liu begitu menghormati kamu? Jadi kamu adalah direktur yang baru. Aku. Tidak mungkin, dia tidak mungkin direktur baru. Jika dia adalah direktur baru, bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada wanita usang itu? Ini pasti palsu. Tepat sekali. Direktur baru adalah lulusan universitas. Song Ninjai hanyalah wanita desa. Bagaimana mungkin dia tertarik padanya? Kamu. Aku akui aku sangat menyukai Ninsi. Kami adalah kekasih masa kecil. Aku telah mengejarnya selama bertahun-tahun ini. Aku datang ke pabrik baja juga karena dia. Jadi kalian berdua tidak punya hubungan seperti itu? Jika memungkinkan. Aku ingin menjadi suami Ninsi. Jiti itu Direktur Chen yang selalu menyukai Sang Ninjai. Menyukai dia begitu lama. Dan bahkan mengejarnya sampai ke pabrik. Direktur Chen sangat romantis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia adalah selingkuhan itu. Diam, dasar wanita bodoh. Para juri yang terhormat, draft desain Nona Song Ninsi, aku secara pribadi melihatnya. Menggambarnya goresan demi goresan. Aku bersedia bersaksi untuknya. Aku yakin, kelayakannya untuk berpartisipasi tidak boleh dicabut. Tentu saja, tentu saja. Karena Nona Song adalah teman Direktur Chen. Saya benar-benar percaya pada karakternya. Berpartisipasilah dengan baik. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Para juri yang terhormat, saya punya saran. Karena seseorang mengklaim bahwa saya menjiplak karyanya. Mengapa kita semua tidak mengambil cetak biru kita masing-masing, membuat pakaian siap pakai bersama-sama? Ketika saatnya tiba, siapapun yang menghasilkan pakaian siap pakai yang lebih baik, itu akan membuktikan milik siapa sketsa desain ini. Seperti yang diharapkan dari Nona Zhao, pakaian yang dia rancang sungguh indah, tepat sekali dia sesuai dengan reputasinya. Itu benar, sepertinya juara kali ini pasti akan menjadi Nona Zhao lagi. Jadi kenapa kalau mereka adalah kekasih masa kecil? Aku masih orang yang paling cantik di sini. Kontestan berikutnya Lin Yi. Di mana Lin Yi? Kontestan Lin Yi. Cepat keluar dan presentasikan karyamu. Apakah ini pakaian yang dia buat? Itu sungguh konyol. Bahkan pengemis pun tidak akan memakai gaunnya. Seseorang dengan tingkat keahliannya bisa membuat sketsa desain. Itu benar-benar bohong.
Kontestan berikutnya Song Ninjai. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menjilat direktur pabrik Chan, kamu menjadi hebat. Yang dibutuhkan seorang desainer adalah bakat. Itu benar juara kita kali ini. Pasti akan menjadi Ling Ling kita. Lihat dia sudah muncul. Gaunnya. Gaun ini. Apakah kamu mendesainnya sendiri? Ini sangat indah. Saya minta maaf, kami salah paham padamu sebelumnya. Kami meminta maaf kepada Anda. Bisakah Anda mengajari kami cara mendesain? Saya percaya bahwa dalam kompetisi ini, kontestan Song Ninjai menempati posisi pertama. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Song Ninjai. Kalau begitu, untuk gala festival musim gugur bulan depan, produksi dan desain garment untuk pabrik-pabrik utama kami akan dipercayakan kepada Anda. Jangan kecewakan kami. Juri mohon yakinlah, saya tidak akan mengecewakan Anda. Ketika semua orang punya waktu luang, kalian bisa datang dan membantu saya menyiapkan kostum untuk gala festival musim gugur. Saya akan memberikan setiap orang sepotong pakaian seharga 5 yuan. 5 yuan. Itu setara dengan 10 hari gajiku. Kak Ninjai, aku akan pergi. Aku juga akan pergi. Hai Taishuan. Ibu dan ayah, kenapa kalian ada di sini? Bukankah sudah kubilang, jangan terlalu sering datang menemuiku? Taishuan, sewa rumah kita sudah habis. Kami diusir. Ibu, aku tidak punya uang untuk membayar sewa kalian baru-baru ini. Kenapa kalian tidak kembali ke desa saja? Tapi orang yang mengusir kami, bukan orang sembarangan. Itu adalah Song Ninjai. Dia menyewa rumah kita, barang-barangku dan ayahmu. Semuanya The film dibuang was keluar. translated Apa yang and kau katakan, narrated by Song Linshi? N-Media. Ayo pindah masuk. Song Linshi. Song Linshi, kenapa kau mengusir orang tuaku? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Lu Kaizuan, pahami ini baik-baik. Kamu hanya membayar sewa 1 bulan. Saya yang menyewa rumah ini sekarang. Ini adalah rumah saya. Kau, Apa maksudmu milikmu dan milikku? Kamu belum menceraikan putraku. Uangmu adalah uang kami. Ini rumah kami. Sebelumnya kamu meremehkan saya, mengatakan saya tidak pantas menjadi menantu perempuanmu. Sekarang, setelah kamu tahu saya punya uang, kita kembali menjadi keluarga. Kalian semua, kalian benar-benar tidak tahu malu. Song Linshi, aku melarangmu berbicara seperti itu kepada ibuku. Cepat minta maaf pada ibuku. Dia ibumu. Jika kamu ingin permintaan maaf, pergi, minta maaf sendiri. Silakan tinggalkan rumah saya. Direktur Lu, uang sewa ini didapatkan oleh Kak Ninjai sendiri. Kalian semua datang dan merebut rumah sekarang. Benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali, dan Anda menyebut diri Anda seorang pemimpin. Jika direktur pabrik yang baru tahu posisi Anda sebagai direktur bengkel, Anda juga tidak akan bisa mempertahankannya. Ninshi, biarkan orang tuaku pindah masuk dulu. Tidak peduli apapun. Mereka juga ayah dan ibu mertuamu. Mereka adalah orang tuamu. Mereka bukan orang tua saya. Jika kamu ingin memenuhi kewajiban baktumu, silakan pergi sendiri. Lu Kaizuan. Perjanjian cerai. Jika kamu masih seorang pria, maka tanda tangani perjanjian cerai ini. Mulai sekarang, saya tidak akan ada urusan lagi denganmu atau keluarga lu. Ninshi, apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Apa kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Saya akui, saya memang mencintaimu sebelumnya, tapi saya buta saat itu. Sekarang, saya sudah sadar. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta saya. Bukankah kamu menyukai Lini? Setelah menceraikan saya, kamu bisa menikahinya. Kalian berdua bisa bersama secara terbuka dan jujur. Bukankah ini yang kamu inginkan? Tidak. Aku tidak akan bercerai. Ninshi, aku tahu kau marah. Aku sebenarnya masih mencintaimu. Lu Kaizuan, tolong berhenti berpura-pura. Bukankah kamu hanya ingin menjadi wakil direktur pabrik? Saya akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah menjadi wakil direktur pabrik. Juga, saya juga tidak membutuhkannya. Kamu harus menyetujui perceraian ini. Jika yang terburuk terjadi, kita akan ke pengadilan. Saya rasa hakim mungkin tidak akan mau seseorang yang berselingkuh dengan iparnya sendiri untuk pergi dan merugikan masyarakat lagi. Lagu Ninshi kamu.
Tanda tangani. Berhenti bicara omong kosong padanya. Ibu, Cepat tanda tangani. Keluarga kami tidak memiliki yang seperti ini. Menantu yang tidak tahu berterima kasih tanda tangani. Song Linshi, apa yang kau tertawakan? Apa kau senang sekali akan menceraikanku? Ya aku. Aku tidak mengharapkan apa-apa lagi. Selain agar kau menghilang dari pandanganku, sekarang juga. Kalian semua di keluarga ini. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu sekali lagi. Song Linshi, ketika aku menjadi wakil direktur pabrik, istriku akan menjadi nyonya wakil direktur pabrik. Kehormatan ini, kau bisa lupakan untuk mendapatkannya seumur hidupmu. Kau akan menyesalinya. Apa yang kamu tertawakan berhenti tertawa. Putraku adalah direktur bengkel tahu. Hati-hati dia mungkin memecat kalian semua. Dan kamu dasar jalang. Tanpa putraku, aku ingin lihat bagaimana kamu seorang wanita yang bercerai. Bisa hidup sambil membesarkan anak. Bagaimana aku hidup? Kau tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Ayo pergi. Saudara-saudara suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku pertunjukan yang bagus. Rekan kerja teman dan kerabat, dipersilakan hadir. Jamuan perayaan masuk perguruan tinggi keluarga Lolo kita. Jamuan perayaan masuk perguruan tinggi. Aku akan bersulang untuk kalian semua terlebih dahulu. Bagus-bagus. Lini gadis ini benar-benar mampu. Desa Wolong kita belum pernah menghasilkan mahasiswa. Kakak kedua, kamu masih memiliki pandangan jauh ke depan yang baik. Menantu yang kamu pilih sangat bagus. Benar, Lin Yi benar-benar kebanggaan seluruh desa kita. Kapan hasil ujian akan keluar? Mari kita lihat. Itu akan segera terjadi. Begitu itu tiba, kita semua akan melihatnya bersama. Baiklah kalian semua. Kuai Zuan, jaga baik-baik para pemimpin dan kolega. Mari kita makan yang enak. Selamat. Terima kasih. Makan dan minumlah yang banyak. Kuai Zuan, kamu bilang Linie, bisakah dia benar-benar masuk kuliah? Jangan khawatir direktur pabrik. Linie selalu menjadi siswa yang baik. Dia pasti bisa masuk perguruan tinggi. Direktur pabrik, jika Linie diterima, maka pekerjaannya. Selama Linie bisa masuk kuliah, masalah pekerjaan bukanlah masalah. Juga penyesuaian penugasan kerja Anda juga bisa diselidiki. Terima kasih direktur pabrik. Terima kasih direktur pabrik Liu. Ayo aku bersulang untukmu. Direktur pabrik Liu, kapan direktur pabrik baru kita tiba? Aku belum bertemu dengannya. Aku sudah menyiapkan anggur yang enak di sini. Bagaimana bisa? Kamu bahkan belum bertemu dengan direktur pabrik yang baru. Benar aku belum melihatnya. Kaisuan, masalah penunjukan wakil direktur pabrik. Saya khawatir itu akan gagal. Kenapa? Direktur Liu, apa maksudmu dengan itu? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Dasar jalang. Hari ini sangat meriah. Kakak kedua, bukankah ini mantan istri Kaizuan? Seorang wanita yang bercerai. Berani-beraninya kembali ke rumah mantan mertuanya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Song Linshi, apa yang kau lakukan di sini? Itu karena aku. Sehingga Lin Yi masuk kuliah. Bukankah seharusnya kalian semua bersulang untukku? Lin Yi masuk universitas. Sepenuhnya bergantung pada kemampuannya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Membawa kekasihmu ke sini tepat setelah perceraian. Tidak tahu malu. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya. Song Linshi, bukankah kau hanya iri? Karena Lin Yi bisa masuk universitas. Hari ini adalah hari besar Lin Yi. Aku tidak ingin membuang kata-kata padamu. Keluar segera. Hasilnya belum diumumkan. Jangan merayakan terlalu cepat. Song Ningjai, kakakku sudah menceraikanmu. Kedua keluarga kita tidak lagi memiliki hubungan. Berhentilah mengganggu kami. Maukah kau? Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk menonton pertunjukan. Selain itu, bukankah kau mengundang kami ke sini? Diundang. Kapan aku mengundangmu? Hasilnya sudah diposting. Hasilnya sudah diposting. Ayo lihat-lihat. Keluarga siapa ini? Apakah namanya ada di sana? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Nama Lin Yi. Di mana nama Lin Yi? Minggir. Apa yang terjadi? Mata saya kabur. Biar kulihat. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil nyawaku lagi. Kakak kedua, bukankah kamu bilang menantumu pasti akan masuk universitas? Mengapa namanya tidak ada dalam daftar ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tidak mungkin berbohong kepada kami kan? Kamera, di daftar ini, mengapa nama menantu saya tidak ada? Nama Lin Yi di sini. Lin Yi, apakah itu disalin dengan tidak benar? Siapa Lin Yi? Kamu Lin Yi. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Dia menyerahkan kertas kosan selama ujian. Para guru di komite penilaian sangat marah. Perintah, pembatalan kelayakan ujian masa depan Anda. Mengumpulkan kertas kosong. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia mengumpulkan kertas kosong? Pasti ada kesalahan. Siapakah Song Linshi? Di mana Song Linshi? Aku adalah. Anda adalah kamerat Song Linshi. Selamat, Anda telah menjadi peraih nilai tertinggi provinsi dari Provinsi Sichuan kami. Beberapa hari terakhir ini, universitas-universitas besar di seluruh negeri merekrut mahasiswa di sini. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Peraih nilai tertinggi provinsi.
peraih nilai tertinggi provinsi. Bagaimana bisa peraih nilai tertinggi provinsi adalah Song Ninjai? Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin kami melakukan kesalahan? Lusinan penilai ujian mengonfirmasinya bersama-sama. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Keluarga Anda mengabaikan peraturan ujian. Jangan membuat masalah di sini secara tidak masuk akal. Saya harus pergi sekarang. Saya punya tempat lain untuk pergi. Itu kau. Kenapa kau menipuku? Kapan aku menipumu? Apakah aku tidak mendapat nilai bagus? Lini adalah adik perempuanku yang paling kusayangi. Bagaimana mungkin aku mengecewakannya? Sejak awal, kau tidak pernah berniat membantu Lini. Kau jalan. Itu benar. Sayang sekali, kau menyadarinya terlalu terlambat. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa yang mereka bicarakan? Ini semua palsu. Tidak mungkin. Lini, The film was Bukankah kau bilang translated dia and akan membantuku? narrated by Bukankah kau bilang dia mendengarkan semua yang kau katakan? Kau tidak berguna. Lini, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu Lini. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Aku adalah peraih nilai tertinggi. Aku adalah peraih nilai tertinggi. Aku adalah peraih nilai tertinggi. Lini, Lini, jadi, Nona Song membantu dengan mengikuti ujian untuknya. Nona Song tidak membantu. Lini menjadi gila. Dia mencoba mencuri ayam tetapi kehilangan beras. Kakak kedua, lihatlah hal-hal bodoh yang telah kamu lakukan. Memalukan, benar-benar memalukan. Kakak tertua, meskipun Lin Yi tidak masuk universitas, Song Nenshi bagaimanapun juga merupakan peraih nilai tertinggi provinsi. Dia juga menantu kita. sekarang aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga lu lagi. Memalukan. Mengapa jadi seperti ini? Benar sekali. Itu sangat memalukan. Itu benar-benar memalukan. Kakak tertua, kembalikan uang hadiah kami. Nilai nol ujian masuk universitas tapi masih berani nyin uang hadiah. Tidak tahu malu. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Song Nenshi, kau awalnya sejak awal sekali tidak pernah berniat membantu Lin Ye dengan Gao Kao. Kau hanya ingin menunggu sampai hasilnya keluar dan kemudian membuat seluruh keluarga kita terlihat bodoh kan? Song Nenshi, kau jalan. Aku. Kau lagi si simpanan, Lu Kaizuan. Apa yang akan kamu lakukan kepada Direktur Chen? Dia adalah Direktur Chen. Direktur Chen adalah direktur pabrik baru di pabrik kami. Semua orang di pabrik tahu identitasnya. Hanya kamu yang tidak tahu. Apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari? The film Kau was juga tahu. translated Lu Kaizuan, and narrated kau hanya by memiliki Em Lini Ninja. di hatimu dan posisi wakil direktur pabrik. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan bahwa posisi wakil direktur pabrik ini tidak pernah ditujukan untukmu sejak awal? Karena direktur Lu disibukkan dengan masalah keluarga, maka posisi direktur bengkel ini, kamu harus berhenti memegang jabatan itu. Direktur pabrik Liu, segera pasang pemberitahuan rekrutmen untuk merekrut direktur bengkel yang baru. Pemimpin, kamerat pemimpin. Anda tidak bisa memecat putra saya. Dia adalah karyawan yang baik. Jika Anda memekatnya, seluruh keluarga kami akan kehilangan mata pencahariannya. Kami semua akan mati kelaparan. Tapi kamu tidak pernah berpikir, ketika kamu meninggalkan Lindsay dan Duo di pedesaan, ketika mereka tidak punya uang untuk makan, apakah kamu pernah mempertimbangkan, apakah mereka punya mata pencaharian? Rumah ini dialokasikan oleh pabrik untuk properti direktur bengkel. Kamu harus pindah. Aku memberimu waktu 3 hari untuk bersiap. Song Nenshi, mengapa kau begitu kejam padaku? Apakah kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Xiao Kang. Xiao Kang pulanglah bersama nenek. Xiao Kang. Xiao Kang pulanglah bersama nenek. Xiao Kang. Dokter. Dokter, cepat selamatkan dia. Mereka mengalami kecelakaan mobil. Cepat selamatkan dia. Lini, bertahanlah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Pasien mengalami luka parah. Cepat siapkan untuk operasi. Rumah sakit rakyat nomor 1 kota. Ruang operasi. Pasien terluka parah. Bahkan jika operasinya berhasil, banyak obat luar negeri akan dibutuhkan. Biayanya sangat mahal. Pergi bayar biayanya sekarang. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat bayar biayanya. Ayah. Keluarga kita tidak punya uang lagi. Jika kamu tidak memilikinya, pergi pinjamlah. Aku memberitahumu. Lu Kaizuan, Xiao Kang adalah milik keluarga Lu. Satu-satunya keturunan. Jika dia tidak selamat, ibumu dan aku juga tidak akan hidup. Ya, pinjam-pinjam. Cepat pergi pinjam. Sang Ninjai. Ninjai punya uang. Cepat, Nang. Ibu, bagaimana aku bisa meminta uang padanya? Dasar binatang. Lihat jam berapa sekarang. Kau masih peduli dengan reputasimu. Apa kau ingin membuat ibumu marah sampai mati? Ya Tuhan. Bagaimana bisa aku melahirkan binatang seperti itu? Lebih baik aku mati saja. Hentikan pertengkaran. Aku akan pergi meminjamnya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bayar dulu biaya cucu. Cepat. Baiklah.
Mengapa kau melihatku? Kamu terlihat bagus. Aku ingin terus melihat. Mengapa kau di sini? Nancy, Xiao Kang dan Lin Yi mengalami kecelakaan mobil. Mereka sedang diselamatkan di rumah sakit. Keluarga saya kehabisan uang. Bisakah kau meminjamkan saya sejumlah uang? Nancy, aku tahu kau membenciku. Aku juga tahu aku salah. Tapi percayalah padaku kali ini. Benar-benar tidak ada apa-apa antara Lin Yi dan aku. Kau adalah orang yang murah hati. Tolong selamatkan dia, oke? Nancy, demi waktu kita sebagai suami istri, tolong bantu aku, oke? Adik laki-lakuku meninggal dunia. Aku tidak bisa membiarkan satu-satunya darah dagingnya mati di dunia ini juga. Kaulah yang berutang pada adik laki-lakumu. Apa hubungannya itu denganku? Kita sudah bercerai. Aku, Lu Kaizuan, jika kau merasa bahwa kau berutang pada Lini, kau tidak perlu menikah. Kau bisa melayaninya seperti sapi atau kuda sendiri. Tapi kau seharusnya tidak menyeret istri dan anakmu bersamamu. tidak seperti itu. Nancy, Kau masih tidak tahu apa sebenarnya yang kau lakukan salah. Kembalilah, aku tidak akan membantumu. Song Nancy, apakah kau benar-benar mengabaikan semua kasih sayang? Apakah kau benar-benar begitu tidak berperasaan? Kaulah yang tidak punya hati. Aku juga ingin tahu, mengalami secara pribadi. Memiliki anakmu sendiri mati tepat di depan matamu. Bagaimana rasanya? The film was translated and narrated by M Media. Tunggu. Aku tidak melakukan ini untuk membantumu. Ambil uangnya. Tolong berhenti mengganggu Ninsi mulai sekarang. Dan tolong menjauhlah dari Duo-Duo. Aku tidak ingin Duo-Duo ketika dia besar nanti. Mengingat bahwa dia punya ayah bajingan. Dokter, aku sudah mengumpulkan uangnya. Tolong selamatkan mereka. Dokter, kamu sudah terlambat. Persediaan bank darah rumah sakit tidak mencukupi. Orang tuamu memilih untuk menyelamatkan anak itu. Orang dewasa itu sudah berhenti bernapas. Akankah kau merasa bahwa aku tidak punya hati? Aku pasti tidak akan memaafkannya. Ninsi. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu dan anak itu menderita kerugian apapun. Direktur Wang, lama tidak bertemu. Manajer pabrik. Selamat datang. Kakak Ninjai, kau terlihat sangat cantik hari ini. Selamat. Kudengar bahwa Lin Yi meninggal dengan mengenaskan. Tubuhnya masih disimpan di kamar mayat. Keluarga Lu tidak mau mengurus pengaturan pemakamannya. Tepat sekali. Dan Lu Kaishuan itu, kudengar dia sekarang mengigau. Dia diusir dari rumah oleh orang tuanya. Sekarang dia mengemis di sini. Di hari yang baik seperti ini, jangan sebut dia. Ayo masuk ke dalam. Siapa itu? Bukan apa-apa. Aku salah. Ayo masuk ke dalam.